Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah atau Ar-Rahman senantiasa mencurahkan rizkinya, karunia-Nya kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan apakah ia orang Islam ataukah bukan Islam, apakah ia orang Arab atau non-Arab, ataukah ia berkulit putih atau berkulit hitam. Intinya kepada seluruh manusia Allah Ta'ala yang Maha Pemurah yaitu Ar-Rahman akan senantiasa mencurahkan rizkinya, memberikan rizkinya kepada seluruh manusia. Tetapi Allah Ta'ala pun bersifat Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang. Artinya Allah Ta'ala juga mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan rizkinya, karunia-Nya kepada manusia yang ia pilih, kepada manusia yang ia ridhoi. Jadi dalam sifat Ar-Rahim yaitu Maha Penyayang, Allah Ta'ala hanya mencurahkan rizkinya, karunia-Nya kepada manusia yang ia pilih, kepada manusia yang ia ridhoi. Terkait tentang rezeki Allah Ta'ala ini, di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala mencurahkan rezekinya ini melalui beberapa pintu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja pintu-pintu Allah Ta'ala mencurahkan rezekinya khususnya kepada manusia. Pintu rezeki yang pertama yaitu Allah Ta'ala telah menjamin memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, kepada seluruh makhluk. Contohnya, cacing-cacing yang hidup di dalam tanah sekalipun Allah Ta'ala memberikan rezekinya. Dia dapat menemukan makanannya walaupun di dalam tanah. Kemudian ular-ular yang hidup di padang pasir misalnya, yang tandus, Allah Ta'ala pun memberikan rezekinya. Ia dapat hidup di sana. Kemudian beruang-beruang kutub yang tinggal di kutub yang sangat dingin, Allah Ta'ala pun memberikan rezekinya, beruang dapat hidup dan tinggal di sana. Dan terutama bagi kita manusia, makhluk Allah Ta'ala yang paling sempurna, tentu saja Allah Ta'ala telah menjamin rezeki bagi kita semua. Setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini, Allah Ta'ala telah menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Pintu rezeki yang kedua yaitu Allah Ta'ala mencurahkan rezekinya bagi setiap manusia yang mau berusaha. Nah, walaupun di pintu rezeki yang pertama Allah Ta'ala telah menjamin bagi setiap makhluk, bagi setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini rezekinya masing-masing, tetapi di pintu rezeki yang kedua ini Allah Ta'ala akan memberi rezeki yang lebih kepada orang-orang yang mau berusaha lebih giat, bekerja keras banting tulang. Nah, jadi rezeki bagi orang yang mau berusaha dengan orang yang berdiam diri saja, malas-malasan, tentu saja Allah Ta'ala memberikan rezekinya secara berbeda. Makanya kita bisa melihat ada orang yang sangat kaya raya, berlimpah harta, dan di sisi lain kita pun melihat ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan dalam hal ini pun Allah Ta'ala mencurahkan rezekinya kepada siapa saja yang mau berusaha, tanpa memandang dia berbangsa apa, bersuku apa, berbahasa apa, berwarna kulit apa. Kepada semuanya yang mau berusaha, Allah Ta'ala akan memberikan rezekinya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Pintu rezeki yang ketiga yaitu rezeki karena bersyukur. Manusia yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka sikap syukurnya itu akan membuat Allah Ta'ala menjadi ridho, menjadi sayang kepada orang-orang tersebut. Sehingga Allah Ta'ala akan menambah nikmatnya, akan menambah karunia-Nya, akan menambah rezekinya kepada orang-orang yang mau selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sama halnya, ketika seorang anak selalu menghargai apapun pemberian dari orang tuanya, maka orang tuanya pun akan semakin sayang kepada anaknya tersebut, sehingga
Sang orang tua akan selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya, akan berusaha memberikan apapun yang diinginkan oleh anaknya tersebut. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Tuhan engkau mengumumkan, jika kamu bersyukur, pasti akan aku limpahkan lebih banyak karunia kepadamu. Jika kamu tidak bersyukur, maka ketahuilah, sesungguhnya azabku amat keras. Kemudian pintu rezeki yang keempat, yaitu rezeki yang tidak terduga. Rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga. Nah, pintu rezeki ini hanya khusus bagi orang-orang yang bertakwa, hanya orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala. Sehingga kapanpun dia mengalami kesulitan, tanpa diduga-duga, Allah Ta'ala akan menurunkan pertolongannya, akan memberikan rezekinya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini sudah banyak dialami oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang suci. Ketika mereka mengalami suatu kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi, kesulitan uang, Allah Ta'ala dengan segala pertolongan yang khas akan memberikan rezeki yang tidak terduga kepada orang tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan jalan keluar untuknya. Kemudian pintu rezeki yang kelima, yaitu rezeki karena memohon ampun atau beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ketika manusia beristighfar, memohon ampun secara sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjadi ridho, menjadi sayang kepada orang-orang yang melakukannya. Sehingga Allah Ta'ala pun akan menurunkan rezekinya kepada orang-orang yang melakukan istighfar secara sungguh-sungguh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan lebat atasmu, dan Dia akan membantu dengan harta dan anak-anak, dan Dia akan menjadikan bagimu kebun-kebun dan akan menjadikan bagimu sungai-sungai. Kemudian pintu rezeki yang keenam, yaitu rezeki karena menikah. Kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan ini. Banyak orang-orang yang ketika sudah menikah, dia memperoleh rezeki yang berlebih ketimbang ketika dia masih sendiri. Kenapa bisa demikian? Sebabnya adalah ketika seseorang sudah menikah, maka pola pikirnya pun akan berubah, kedewasaannya pun berubah, dan keimanannya juga pasti akan berubah. Ketika seseorang sudah menikah, tentu saja sudah banyak hal yang dipikirkan. Sang suami harus mencari nafkah untuk istrinya, untuk keluarganya. Sang istri juga harus mengurus rumah tangganya. Nah, kedewasaan berpikir semacam ini akan membuat ia merasa bertanggung jawab untuk berusaha mencari rezeki, sehingga Allah Ta'ala pun akan menurunkan rezekinya, akan menurunkan nikmat-nikmatnya kepada orang-orang yang telah menikah. Oleh karenanya, ini juga menjadi motivasi bagi para muda-mudi yang sudah siap menikah agar tidak menunda-nunda untuk menikah. Karena Allah Ta'ala pasti akan memberikan rezekinya kepada orang-orang yang sudah menikah. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah janda-janda dari antara kamu, hamba sahaya lelaki kamu dan hamba sahaya perempuan kamu yang layak menikah. Jika mereka itu miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Kemudian pintu rezeki yang ketujuh, yaitu rezeki karena memiliki anak. Anak merupakan amanah yang mulia dari Allah Ta'ala bagi pasangan suami istri. Merawat anak, mengasuh, mendidik, mentarbiati anak memiliki akhlak yang baik,
Nah, ini merupakan amalan yang sangat mulia yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, janganlah merasa takut memiliki anak dengan berpikir bahwasanya bagaimana rezekinya nanti. Tetapi ketika kita berniat untuk merawat anak dengan baik, mendidiknya dan juga memberikan tarbiyat kepada anak dengan baik, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan rezekinya. Wala taqatulu awladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa besar. Kemudian pintu rezeki yang ke-8 yaitu rezeki karena bersedekah atau berinfak fi sabilillah. Nah, di sini janganlah pernah kita berpikiran bahwasannya ketika kita bersedekah, berinfak fi sabilillah, maka hal itu akan mengurangi jumlah uang yang kita miliki. Harus dicamkan oleh diri kita bahwasanya pemilik rezeki itu adalah Allah Ta'ala. Apapun yang kita miliki saat ini, umur, kesehatan, harta, uang, semuanya adalah karunia dari Allah Ta'ala. Semuanya adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita bersedekah, berinfak, Allah Ta'ala akan ridho kepada kita, akan sayang kepada kita. Karenanya, Allah Ta'ala pun akan menambah rezekinya kepada kita. Sehingga nominal uang yang kita miliki pada saat itu memang berkurang. Tetapi beberapa detik kemudian, beberapa jam kemudian Allah Ta'ala pasti akan menambah rezeki kepada kita. Sebab pemilik rezeki adalah Allah Ta'ala, bukan manusia. Mazallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman suatu yang baik kepada Allah agar dia nanti melipat gandakan baginya berlipat ganda, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda menyukai video seperti ini, dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe, dan juga silakan di-share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nurudin Deng Patapa, mohon pamit undur diri. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.